sedih, Allah bersamamu. Tuh, sapaan indahnya Allah tuh buat manusia. Allah itu nyapa kita banyak banget. Allah itu paling romantis bu. Kita sedih, Allah datengin, la tahzan hambaku, jangan sedih, innallaha ma'ana, aku bersamamu. Cuma Allah yang bersama kita. Jadi gak usah sedih banget, gak usah nangis urusan dunia receh banget bu. Ada Allah, ada Allah. Ya, kita semua dikasih ujian hidup, kesusahan ekonomi, ya, gak punya anak, ujian juga, belum punya keturunan, semua yang ada di dunia itu ujian. Kan jelas, dunia darul ibtilah, dunia tempat ujian. Berarti yang masih hidup di dunia bakalan diuji. Tapi capek Umi, gak selesai ujian saya. Kapan ujian saya selesai? Besok mati selesai ujian. Bener bu? Besok mati kita udah gak diuji lagi. Tinggal mempertanggungjawabkan ujian yang Allah kasih. Nanti Allah tanya kenapa gak ridho, kenapa milih bunuh diri, kenapa milih putus asa, gak yakin kepadaku, kata Allah. Gak yakin. Justru ujian itu harus membuat kita yakin akan pertolongan Allah. Apapun ujiannya di dunia, kita punya Allah bu, yang setia sama kita 24 jam cuma Allah, yang ngedengerin kita 24 jam cuma Allah, yang ngamatin kita 24 jam, yang paling tahu cuma Allah. Manusia gak dengerin kita 24 jam bu, kadang capek bu ngedengerin curhatan kita, masalahnya itu aja. Ya, kita punya masalah, minta tolong sama saudara, datang ke saudara curhat, sekali didengerin sama saudara, 2 kali masih sama, ketiga kali, 4 kali, udah males bu. Dengar kita mau datang, kunci pintu tuh saudara. Ya, bilang mau bantu, bilang aja saya nggak ada. Itu. Ya, tapi Allah nggak gitu bu. Allah panggil kita 5 waktu, kita suruh mendekat ke Allah, ceritain semuanya. Kan cerita itu doa. Doa kita tuh cerita kita bu. Ya Allah, hari ini saya lagi kesulitan ya Allah. Ya. Luaskan ya Allah. Itu kita lagi cerita sama Allah. Ini. Jadi jangan jauh-jauh dari Allah. Ya, tempuh jalan surga kita, jangan putus asa, tempuh. Lalu siapa sih pertanyaannya? Golongan orang-orang yang dirindukan surga. Surga tuh rindu bu, sama 4 golongan manusia nih yang kayak gini nih. Ya. Surga tuh rindu sama 4 golongan ini, golongan manusia. Yang pertama siapa itu? Yang tekun baca Quran. Karena Quran itu petunjuk bu. Kita pengen dapat petunjuk jalan selamat, ya baca Qurannya. Semua udah ditaruh di sana sama Allah. Ibaratnya udah diserlok. Allah kasih Quran itu buat jalan kita selamat. Kalau ibaratnya aplikasi penunjuk jalan tuh, nah itu Al-Quran itu aplikasinya penunjuk jalan kita. Waze, Google Map, nah itu Al-Quran tuh Google Map kita. Semua udah diserok sama Allah. Pengen ke surga nih, jalannya ke sini, ke sini, ke sini. Tinggal kitanya mau pakai enggak? Ya. Mau buka aplikasi itu enggak? Saya mau ke sini aja bu, dari titik pertama saya tadi di masjid apa tuh tadi tuh saya ya. Saya udah di Medan itu dari tanggal berapa sih? 18. Ya. Medan dari tanggal 18 bu. Ada 10 masjid bu. Ini yang udah yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini udah ke 7 masjid. Besok masih ada 3 lagi, 2 lagi. Ya. Nanti habis asar saya ada lagi. Dari titik pertama saya ke sini, saya nggak tahu alamatnya. Berarti saya gunakan
Al-Quran, penunjuk jalan yang akurat, Bu, gak akan tersesat gitu. Kalau kita gunain. Makanya golongan-golongan orang yang masuk surga yang pertama, yang tekun membaca Al-Quran. Gak cuma sekedar dibaca, tapi difahami supaya kita tahu. Gak cukup baca Qurannya aja, Bu, tapi terjemahannya dibaca, Bu. Gak cukup dengan tulisan Arabnya aja kita baca, tapi kita gak ngerti arti bahasanya apa, kan kita bukan orang Arab, ya Bu ya. Maka baca juga terjemahan Indonesianya supaya kita paham. Ada perintah apa di sana yang Allah perintahkan? Ada larangan apa yang Allah minta kita tinggalkan? Baca. Coba kalau kita hanya baca Quran saja, baca bahasa Arabnya saja, tapi Indonesianya terjemahannya gak kita baca. Ibu ibaratnya kayak nonton film India. Nonton film India, bahasanya bahasa India, tapi gak ada terjemahan Indonesianya. Ibu ngerti gak ceritanya kayak apa itu? Gak ngerti. Ya, orang Indianya materet, orang merek jajan. Itu apa sih artinya? Gak ngerti, Bu. Ya, harus ada terjemahannya. Baru ngerti, Bu. Itu Al-Quran. Dibaca sama terjemahannya supaya kita tahu. Bu, Al-Quran itu mendeteksi apa? Sebelum 1400 tahun yang lalu, Al-Quran itu sudah mendeteksi semua penyakit-penyakit manusia sebelum ilmu psikologi ada. Sebelum ilmu psikologi ada, Al-Quran sudah mengetahui penyakit-penyakit manusia, sudah tertulis semuanya. Manusia yang ketakutan, ketika kehilangan dia takut, kehilangan makhluk, kehilangan harta bendanya, kehilangan pekerjaannya, kehilangan jabatannya, semua ada di Quran tuh. Ya, manusia yang lalai, manusia yang sombong, semua sifat-sifatnya manusia udah dideteksi, semuanya ada di Quran. Manusia yang depresi, semua. Ya. Orang-orang terdahulu sudah merasakan semuanya, maka semua tertuang di Al-Quran. Ya. Kenapa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah beransur-ansur, Bu? Tidak langsung sekaligus diturunkan oleh Allah 6.666 ayat, 114 surat, belum langsung diturunkan sama Allah. Kenapa harus beransur-ansur? Sesuai dengan asbabun nuzulnya, ada peristiwa apa saat itu, maka turunlah wahyu Allah, maka beransur-ansur. Supaya apa? Lebih menguatkan, ya, Quran itu masuk ke dalam hati kita. Yang berangsur-angsur aja jarang dibaca, cuma langsung 6.666 ayat yang dibaca kuliah mulu kalau sholat itu ya. Bener ya, Bu? Kalau sholat bacaannya rakaat pertama kuliah, rakaat kedua malaikat sampai hafal, Bu. Ini manusia nih, bacaan surat sholatnya kuliah rakaat pertama kuliah ayyuhal kafirun, rakaat keduanya hafal malaikat. Di upgrade, Bu, kan ada 6.666 ayat, ada 114 surat, masa cuma 2 doang hafal? Hafalin ya, hafalin, punya target tuh. Ini golongan orang-orang yang masuk surga tuh ya, yang mengetahui kandungan Quran. Karena Al-Quran tahu, Al-Quran itu Buddha, petunjuk bagi siapa? Bagi manusia. Manusia yang mana? Yang mau bertakwa khususnya ya. La raiba fihi, tidak ada keraguan. Jadi jangan ragu, kalau udah buka Quran jangan ragu ya. Al-Quran Huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jangan ragu dengan Quran ya. Yang pertama itu. Yang kedua ya, golongan seperti apa yang dirindukan sama surga? Yang kedua, yang orang-orang yang senantiasa menjaga ini, apa ini, Bu? Lisannya.
ganteng aja makan tuh ganteng. Yang cinta sama kegantengannya kita, bukan kita doang. Di luar sana juga banyak yang cinta sama kegantengan ya Bu ya. Benar nggak? Lagi perempuan sekarang, ya Bu ya. Iya. Tapi kriterianya apa ketika kita memilih pasangan? Yang pertama dilihat dulu agamanya. Mau cari jodoh perempuan, cari agamanya dulu, penting. Jangan cuma modal fisik doang, itu mah bonus, tapi agama yang penting. Kalau Allah aja ditakuti, pas dia takut sama hambanya Allah juga takut nyakitin, gitu. Jadi kalau gagal jadi suami istri ya sudah, dua-duanya mungkin terluka, tapi sembuhin lukanya, ya. Jangan lukanya belum sembuh berusaha mau nyembuhin luka anak, gak bisa. Yang ada dendam. Si ibu datengin anak, kan anaknya nangis depresi, nak, udah deh jangan nangis. Papa mama memang udah harus cerai, nak. Soalnya papa kamu tuh orangnya begini, nak. Makanya mama udah gak betah, mama minta cerai. Papanya gak terima Bu, dijelekin. Maju nemuin anaknya, gak bisa begitu nak. Ya, kenapa ada perceraian? Karena mamamu orangnya begini. Anak akhirnya bingung, ini yang bener yang mana? Bener ya Bu? Bukan makin sembuh tuh anak, makin kena mentalnya. Maaf, gak semua anak kuat mentalnya. Saya ajarin ke anak-anak saya. Ya Alhamdulillah gak perlu saya ajarin juga. Dengan segala ujian yang anak-anak saya jalani, alami, dari mulai kecil-kecil kehilangan ayah tercintanya. Sakit Bu. Anak saya terluka pasti hatinya. Ya, dia masih kecil. Waktunya gak lama sama ayahnya Bu. Yang paling kecil bontot, mana si bontot saya tuh? Bilal. Ada tuh di mobil nungguin saya. Pengen ketemu enggak? Pengen lihatnya? Ya udah, tenang aja, udah fokus dulu sama sini. Ntar dia ada, nggak fokus sama saya. Ntar aja terakhir dia suruh turun, ya Bu ya. Nah, coba terluka mereka hati anak-anak saya kehilangan ayahnya di usia mereka kecil-kecil. Ya, gak banyak waktunya sama ayahnya. Belum lagi gak lama kehilangan kakeknya, ayah saya sendiri yang paling dekat sama cucu-cucunya, dekat dengan anak-anak saya. Gak lama lagi dia kehilangan rumah beserta isi-isinya tuh anak saya. Tempat mereka berteduh, tempat mereka beribadah, tempat mereka bermain. Ketika kebakaran rumah saya, loncat kami semuanya Bu dari lantai 2 keluar karena di dalam udah api semuanya. Gak ada yang bisa selamat. Allah tuh dekat sekali. Allah dekat dengan urat nadi kita Bu, sedekat itu Allah. Jadi jangan jauh-jauh dari Allah. Minta tolongnya sama Allah. Jangan minta sama manusia, kecewa nanti kita kalau manusia gak nolongin kita. Tapi Allah gak pernah ngecewain kita. Coba, sakit mental anak-anak saya, tapi saya bersyukur Allah kuatkan sendiri. Allah kuatkan mental mereka, tumbuh kembang, bertumbuh mereka dengan kekuatan, dengan karakternya masing-masing. Saya kuatin tauhid mereka. Kita punya Allah, jangan pernah takut. Ya, dimanapun Allah tempatkan kita, asal Allah ridho sama kita, itu kemudahan bagi kita. Itu. Jadi jangan sampai ya anak-anak kita cuma karena perceraian orang tuanya atau ujian justru membuat mental mereka kena. Sembuhin Bu. Ya ini, ya lisan hati-hati dijaga. Baginda Nabi SAW menasehati Sayyidina Ali, wahai Ali, menantunya tuh, wahai Ali, jaga lisan. Ya, karena lisan ini yang akan mendapatkan hukuman jauh lebih berat dari anggota tubuh lainnya. Ya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa justru lisan yang mendapatkan hukuman paling berat di antara anggota tubuh lainnya? Kenapa enggak mata? Kan mata juga sering dipakai maksiat. Kenapa enggak telinga? Kan telinga juga sering mendengerin aib orang. Kenapa enggak tangan? Kan kadang tangan juga mengambil hak orang. Kenapa enggak kaki? Kan kaki kadang melangkah ke tempat maksiat. Kenapa bukan kemaluan? Kan kadang berzina. Tapi kenapa lisan? Karena gara-gara lisan. Apa itu? Karena gara-gara lisan, kata Nabi Muhammad, orang yang antem-antem bisa pada berantem gara-gara diadu domba, betul? Gara-gara lisan, aib
kedengeran kata Nabi Muhammad. Dari ujung timur sampai ujung barat, aibnya kedengeran. Gara-gara ini nih bahayanya nih. Ini bahayanya. Kan kadang kita kalau lagi ngomongin orang, ya nggak sadar nggak Bu? Kalau lagi ngomongin orang, lagi gibahin orang, lagi ngadu domba orang tuh nggak sadar kalau dia udah dititipin amanah. Contoh misalkan kita punya bestie di grup Bestie Until Jannah. Ya, grupnya judulnya Bestie Until Jannah. Teman-teman dekat semua tuh yang ada di grup itu. Ya, grupnya. Salah satu adminnya lagi punya masalah nih, pengen curhat. Dia lihat dulu nih bestie yang dipercaya siapa nih. Dia nggak japri di grup, japri pribadi nih. Say, lagi nyantai nggak? Ketemuan yuk, ngebakso yuk, ngebakso. Aku traktir deh, kata si bestie nih Bu. Ya boleh deh, lagi nganggur nih, lagi gak kemana-mana. Ya udah yuk, ngebakso. Udah makan kenyang, ngebakso, cerita nih. Say, aku pengen curhat deh. Aku tuh lagi punya masalah sama suami. Ya begini, ditambah sama mertua aku begini, begono begitu. Tapi kamu jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Termasuk sama teman-teman yang di grup juga jangan ya. Amanah ya saya. Ini antara aku sama kamu doang loh. Aku japri kamu kan aku percaya sama kamu. Siap? Kata dia siap. Besok ketemu di arisan nih Bu. Ada temennya ini yang di grup itu tuh Bestie Until Jannahnya ada di arisan. Di toel. Sini. Ada info. Apa itu? Kemarin si A curhat. Dia lagi punya masalah ternyata sama suaminya. Kalau kita lihat di sosial media romantis banget, nggak taunya say. Tuh kan kalau ngegibah begitu ya Bu ya, bener ya Bu? Tapi kamu jangan bilang-bilang ya. Ini antara aku sama kamu doang loh yang tahu. Kata bestinya, oke. Pulang Bu. Besoknya ketemu di pasar tuh sama Bestie Until Jannah yang ada di grup itu lagi. Sambil milih-milih sayuran, milih-milih daging, dia sampai lupa nawar Bu. Saking fokus sama ceritanya. Saya tahu nggak say? Yang kedua manggilnya say, yang ketiga Cin, tahu nggak Cin? Si Ono tuh ternyata lagi punya masalah loh. Oh iya ya. Masa sih? Iya. Begini. Tapi kamu jangan bilang-bilang ya. Antara aku sama kamu doang Bu. Udah berapa orang yang tahu Bu? Udah berapa orang? Akhirnya yang di grup itu tahu semua. Coba ini yang dimaksud hadis Rasul nih. Gara-gara lisan aib orang terdengar dari ujung timur sampai ujung barat. Nih gara-gara lisan kita nih. Makanya jaga apalagi aib suami tutupin, aib keluarga kita tutupin. Ya, suami istri itu harus jadi pakaian. Apa fungsi pakaian? Tutupi aibnya, tutupi kekurangannya. Suami punya kekurangan, tutupi. Para istri jadi pakaian terbaik buat suaminya. Ya, cintai kekurangan suaminya, terima kekurangan suaminya, jangan cuma terima kebaikannya doang. Ya, giliran suami bikin salah, yang diingat salahnya aja. Kebaikannya dilumahin, ya
sama istri. Bener nggak? Kalau udah bikin salah ke suami satu aja, 10 kebaikannya lupa semua tuh istrinya. Yang diingat satu itu aja bertahun-tahun. Diungkit lagi ya Bu ya. Nah ini mah insya Allah ini istri-istri solehah semuanya. Dia nggak pernah ngungkit kesalahan suaminya. Nggak pernah marah-marah sama suaminya. Suaranya lemah lembut semuanya. Ya, nggak kayak knalpot motor tuh. Ya. Kalau lagi marah kayak knalpot motor tuh. Istri yang nggak sadar tuh Bu. Ya, kalau lagi marah suaranya tuh kayak knalpot motor. Ya Pak ya. Untuk ada terbawa. Ya, ini jaga lisan. Ya, para ulama mengatakan, ya, kalau lisanmu ingin berkah, yang pertama gunakan lisanmu untuk baca Quran tadi, karena golongan yang membaca Al-Quran yang dirindukan oleh surga. Jika lisanmu ingin berkah, kata ulama yang kedua, pakai gunakan untuk berzikir kepada Allah. Yang ketiga, jika lisanmu ingin berkah, gunakan untuk istighfar. Astagfirullah, Rabbal baraya. Astagfirullah, minal khotoya. Banyak pakai istighfar. Lalu yang ke, jika lisanmu ingin berkah, buat bicara yang baik, nasihat yang baik. Dalam hadis dikatakan, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Kata Rasulullah, ya. Hadis muttafaqun alaihi. Ya, kalau nggak bisa bicara baik-baik, diam aja udah. Selamat kita Bu. Ya, karena gara-gara lisan orang banyak meleset. Lalu yang terakhir, jika lisanmu ingin berkah, gunakan banyak-banyak doa. Tapi doa yang baik. Jangan doain orang dengan doa yang buruk. Gak boleh. Walaupun lagi kesel, lagi dizolimi, jangan ngedoain orang dengan buruk, jangan. Gak bakalan di ACC sama Allah Bu. Ya, orang yang ngezolimin kita, ya udah itu urusan dia sama Allah. Urusan kita, walaupun kita dalam kezoliman, doa tuh. Kan doanya orang terzolimi diijabah, betul gak Bu? Saatnya kita minta sama Allah, lagi diijabah nih, saya lagi dizolimi tuh sama dia, doa minta hajatnya kita semuanya. Ya Allah, saya lagi dizolimi, ya Allah sakit banget, tapi saya ridho ya Allah. Tapi saya minta hadiah darimu ya Allah. Kasih rezeki ya Allah, soleh-solehin anak-anak saya ya Allah. Minta banyak. Kan kita manusia banyak permintaan ya Bu ya, banyak hajatnya. Manfaatkan ya waktu ketika kita dizolimi, manfaatkan buat berdoa. Tapi jangan sibuk ngedoain orang yang ngezolimin kita dengan doa yang buruk. Ya Allah, kan doa orang terzolimi itu diijabah. Ya Rabb, bikin dia sengsara 7 keturunannya sampai ke cucu-cucunya. Jangan. Repot banget ngurusin sengsaranya orang. Itu udah haknya Allah. Ya Bu ya. Iya, kata Allah, ya elah ente. Ini doanya lagi diijabah, kenapa ente gak doa aja sendiri? Banyak minta, banyak
yang buruk buat dia. Allah Maha tahu, Bu. Allah yang punya hak ya untuk menghukum seseorang, bukan kita. Udah kita minta buat kita, kan gitu ya Bu ya. Nah, ini gunakan lisanmu untuk berdoa. Lalu siapa lagi golongan orang-orang yang dirindukan surga? Yang memberi makan orang yang lapar. Karena memberi makan orang yang lapar itu salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya lapar Bu. Dikasih makan apa ini? Wah. Dalam diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍan, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, pernah bertanya nih sama para sahabatnya, ya, siapa di antara kalian yang pagi ini berpuasa? Kata Rasul, tanya Rasul. Lalu Abu Hurairah menjawab, saya ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, aku berpuasa. Ya. Lalu Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini telah mengantarkan jenazah? Nganterin jenazah dulu. Maka Abu Bakar Siddiq mengangkat tangannya lagi, aku ya Rasulullah. Baik. Lalu Rasul tanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang yang lapar? Abu Bakar bilang lagi, aku ya Rasulullah. Baik. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang yang sakit? Kata Rasul. Abu Bakar angkat tangan lagi, aku ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, yang melakukan itu semuanya, siap-siaplah surga untuk kalian. Oh iya, ini kasih makan orang sakit. Apalagi tadi dulu yang puasa, yang ngejengukin orang sakit, yang kasih makan orang yang lapar, tuh, yang nganter jenazah. Tapi ingat, khusus laki-laki, perempuan gak boleh. Dalam Islam perempuan gak boleh sampai nganterin ke kubur. Kenapa Islam melarang? Ya, karena perempuan itu auratnya banyak. Apalagi yang misalkan yang yang meninggal saudara laki-laki kita. Yang perempuan gak boleh, tunggu aja di rumah atau mungkin tunggu di mobil dulu deh. Proses penguburan jenazahnya jangan lihat. Kenapa? Nanti kadang perempuan itu suka nangis gerung-gerung, ya. Nanti pingsan, kalau udah pingsan auratnya kebuka kemana-mana. Dosa, kasihan yang meninggal, kasihan. Maka di Islam dilarang perempuan melihat prosesi pemakaman. Nunggu aja di mobil, kalau udah selesai baru deh tuh datang kasih bunga, itu boleh. Ya. Apalagi kalau nganterin ke kuburan, ya, proses penguburan pada nggak pakai jilbab, aduh, kasihan yang meninggal. Nah kita kalau takziah nih Bu, kita takziah pakai tudungnya, pakai tutupin rambutnya tuh, kasihan yang meninggal tuh kesakitan Bu. Ya. Malaikat nggak mau tuh ada orang yang masuk takziah nggak pakai tudung, nggak pakai jilbab, kasihan. Ya. Tutupin deh auratnya, ya, insya Allah. Lalu siapa lagi? Golongan yang terakhir yang dirindukan sama surga. Siapa lagi yang dirindukan oleh surga? Yang menjaga